Rene jagongan. Sapi rasa-rasan. Tempat wisata dan kuliner di Jogja. Nah, teman jagongan, kita hari ini mau jalan-jalan ke pabrik madu Kismo naik kereta dari Jerman nih. Ya, kita naik Thomas ya, bukan Tayo. Thomas. Thomas tapi warnanya kuning. Nah. Masih sini apa nih toh? Tommy. Nek Tayo ki des yo. Tayo. Thomas terus ya ada namanya. Makin nggak jelas Makin yuk, nggak langsung jelas. aja kita jalan-jalan. Let's go. Ayo. Rene jagongan. Jambi rasa-rasan. Tempat wisata dan kuliner di Jogja. Oke, halo Sugeng Rawuh, konco-konco semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gabung ke channel kesayangan kalian semua di Jagongan. Jagongan YK. Di sini kita akan membahas tentang wisata dan juga kuliner yang ada di Jogja. Bener toh? Cakep. Nah, di sini ada Mas Blangkon, terus di samping Mas Blangkon ada siapa? Chandra. Mas Chandra, dan di samping Mas Chandra ada Beli brewok. di Brewo atau Mas Dwi Andi Tia. Panggil aja Mas Andi. Nah, nih kita jagongan di sini mau menceritakan perjalanan kita ke pabrik gula yang paling besar di Jogja. Tidak lain dan tidak bukan adalah pabrik gula Madu Kismo yang didirikan pada tahun 1955 oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, awal ceritanya itu kurang lebih konco-konco jagongan karena dulu pabrik gula sebelumnya, jadi di Jogja, Mas Chandra sama Beli Bewok dan juga konco-konco jagongan semua, pabrik gula Madu Kismo itu sebelumnya namanya adalah pabrik gula Padokan. Nah, selain pabrik gula Padokan, terdapat juga pabrik gula kecil lainnya yang ada di Jogja. Namun, Mas Chandra, Bli, dan juga konco-konco jagongan, pabrik gula tersebut dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Karena apa? Karena dijadikan tempat persembunyian kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi dihancurkan semua, diratakan dengan tanah. Jadi Nah. yang itu malah tentara kita sendiri. Tentara kita sendiri karena itu membahayakan konco-konco jagongan. Karena dimanfaatkan oleh Belanda untuk bisa sembunyi dan menyusun strategi takutnya. Pantesan dihancurkan ya. Bener, ada keuntungan di situ karena Belanda jadi tertekan dan kabur. Cuman kerugiannya karena pabrik gula itu sendiri kan pastinya ada pegawainya atau Ya. ada apa ya namanya, ada buruhnya, gitu. Karena dihancurkan otomatis buruh-buruh dari warga sekitar itu tadi jadi nggak punya pekerjaan, jadi nganggur. Akhirnya sama Sri Sultan yang memang berpikir untuk kebaikan masyarakat atau buruh-buruh yang menganggur itu tadi, makanya didirikan pabrik gula Madu Kismo, pabrik yang lebih besar daripada pabrik-pabrik yang sebelumnya ada. Oh, berarti setelah didirikan kembali itu ganti nama ya, Mas ya? Jadi Madu Jadi Kismo. Madu Kismo. Sekarang dikelola oleh PT Madu Baru Itu ya. Madu Baru. Nah itu untuk padokan itu tahun berapa? Padoannya yang sebelum 1955. Masih ada penjajah atau Ya gimana? masih. Masih. Itu kan masih masa apa ya? agresi militer. Masih ya kan? pasca kemerdekaan. Jadi Agresi militer 2 ya. benar, seperti negara-negara yang baru merdeka itu pasti masih rawan untuk dikuasai kembali oleh para penjajah waktu itu. Kan kita pas kemerdekaan itu kita rebut dari Jepang. Nah, negara-negara lain salah satunya Belanda yang memang sangat apa ya, sangat ketergantungan dengan Indonesia karena sumber dayanya yang banyak ya. banyak. di Indonesia. Salah satunya adalah tebu atau gula. Nah, itu tadi pengen
mengagresi lagi Indonesia, salah satunya di Jogja itu sendiri. Oke. Dibasmi mereka. Nah ini kan kemarin Mas Blangkon ngajakin saya sama Kang Chandra wisata ke sana loh. Nah, Itu gimana tuh kok bisa sampai ke situ itu pengen tahu ya aku. konco jagongan mungkin juga penasaran. Oh iya. Jadi waktu itu aku di DM sama salah satu penggiat wisata juga di Jogja. Beliau itu pengen naik kereta sekaligus lihat-lihat pabrik gula itu yang paling besar di Jogja itu. Penasaran gimana sih dalamnya. Cuman konco-konco jagongan dan juga Mas Chandra sama Bli, kalau naik sendiri atau melakukan trip pribadi itu pasti bayarnya mahal. Oh iya. Kurang Iya. asik ya nggak ada temennya gitu ya. Nah, selain bayarnya mahal, kurang asik juga kalau jalan-jalan sendiri ya toh. Kemudian dia ngajak saya sebagai partner medsos untuk mempromosikan trip ini untuk bisa ngajakin follower dan juga teman-teman konten kreator lainnya seperti Mas Chandra ini dari channel Folder sama Blik Brewok yang sudah sering konten sama saya gitu. Oh. Tapi kalau cuman berempat ya masih tetap kurang rame, asik gitu toh. ya, ya. Akhirnya dibukalah open trip untuk umum. Di situ ada penggiat sosial, ada pecinta sejarah yang pasti, ada penggiat wisata, ada dari salah satu channel yang dia itu punya trip juga di kawasan Jogja. Terus ada follower dari Mas Blangkon juga di Jogja Jalan Jajan. Waktu itu kita diberi patokan harga biar semuanya membayarnya nggak terlalu mahal. Itu di harga 35.000. Oh, jadi Rupiah. paket wisata itu 35.000 ya untuk Benar. semua. Tapi worth it sih itu. Kalau sendiri ya berapa? bayangin bayar berapa ya. Ada ya sendiri ya. Ya, Terus kalau sendirian naik kereta api juga ngah-ngoh. ya, cuma krik-krik Mau ini ngapain? ya emang indah asik, cuma kalau sendirian kalau kurang gitu sendirian loh. kurang. Oh gitu. Jadi itu gitu tau ceritanya. Oh, Itu alah. sekitar di bulan Mei, akhir Mei itu saya diajakin. Terus tripnya itu di tanggal 4 Juni konco jagongan. 4 Juni kita sudah mendaftar secara online. Waktu itu sebelumnya kita targetnya cuman 40 orang aja. Tapi antusiasme setelah kita share di media sosial yang pengen ikut itu banyak. Ternyata membludak ya. Banyak. Akhirnya kita dikoordinasi sama Mama Al, panitianya dari jalan ke sana kemari. Itu kita dikumpulkan ke gedung Madu Candya. Oh, Nah, oke. ya tau Bli sama Mas Chandra. Itu awalnya Ya. tak kira langsung masuk, ternyata Iya. dikumpulkan dulu ya. Nah, Oh. fungsinya kita dikumpulkan dulu konco-konco jagongan ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi kita karena mungkin yang paling asik, paling seru kan langsung naik keretanya. Ya, Nah, kayak keburu pengen naik gitu loh, Nah. asik tuh soalnya. tapi manfaatnya kenapa kita dikumpulkan dulu itu ada pembekalan informasi dari pegawai atau petugas pabrik Madu Kesmo itu sendiri. Kita dijelaskan secara singkat tentang sejarah, salah satunya sejarah yang tadi Mas Blangkon jelaskan di awal video, terus proses produksi, terus banyaknya produksi tiap tahunnya, tapi saya lupa Kapasitasnya. kapasitasnya. Terus awal pembuatan gula sampai penyimpanan gula. Nah, Oh. informasi itu tadi dijelaskan di gedung Madu Candya. Semuanya ya. Nah, Nah, jadi teman-teman yang memang membayangkan ya mungkin langsung wisata asik, pulangnya senang-senang. Jadi kalau wisata di sini tuh nggak cuma asiknya doang ya ternyata ya Mas Blangkon ya. Kita juga bisa nambah pengetahuan tentang cara pembuatan gula di pabrik Madu Kesmo itu gimana. Tuh. Kalau Mas Chandra sendiri pas kumpul di Madu Candya itu jenengan dapat informasi apa aja Mas Chandra? Yang sayangnya itu ada suatu ruangan yang pernah dipakai buat uji nyali. Uji nyali. Iya kan sempat dijelaskan itu. Heeh. Ada salah Itu satu bukan dijelaskan sih konco jagongan, cuman
disindir aja. Disinggung sedikit disinggung ya? lah, bukan disindir, disinggung sama pegawainya. Salah satu ruangan yang buat uji nyali itu. Itu berarti salah satu alasan kenapa Mas Chandra pengen ikut trip itu mungkin. Ya itu kan Pengen horor-horor ketemu. kan ada sedikit minat, kalian pasti minat dengan hal horor-horor. Apalagi kalau sejarah itu pasti identik dengan Ya. kurang lebihnya menyinggung atau dekat dengan yang mistis-mistis. Maka Iya. yang berbau sejarah sekali apa namanya selain pengetahuan ya pasti ada sedikit misteri di dalamnya. Nah, benar itu Tuh. namanya misteri. Misteri. Nah, tadi setelah kita kumpul ke Madu Candya, konco-konco jagongan, kita dijemput nih sama keretanya. Itu yang saya tunggu-tunggu, Nah. naik keretanya itu. Itu kita dikumpulkan di situ, terus kita naik bareng, dan salah satunya yang apa? Yang seru, kita malah jadi tontonan warga sekitar ya, pas naik itu. Itu setelah kita dikasih penjelasan, terus kumpul buat naik kereta, kita akhirnya jalan menuju area pabrik sekitar kurang lebih berapa ya itu ya? Itu 10 menitan ya? 10 menitan ya? Sekitar 10 menit. 10 menitan itu kita jalan dari depan gedung Madu Candya ke arahnya ke timur itu ya? Timur. Nah, kalau nggak salah ke timur itu kita melewati jalan raya Madukismo itu namanya jalan apa ya? Nanti bisa cari tahu di Google ya atau cari tahu di Gmaps. Teman-teman yang tahu bisa komen mungkin kasih tahu kita itu nama jalannya apa Itu tuh. jalannya lumayan rame jadi. Rame sih. Emang. Jadi kayak Mas Blangkon tadi bilang kita jadi tontonan. Jadi tontonan warga itu ya itu. Oh, jadi kayak tebu naik lori gitu. Oh iya. Nama kalau aslinya sendiri keretanya itu disebutnya lori ya untuk Ya. mengangkut Yang tebunya, barang. barang. Heeh. Jadi kalau kereta kan besar, panjang. Besar Itu lori. Tapi ada gerbong khusus yang bisa mengangkut atau membawa penumpang. Mungkin itu dulu ditujukan untuk pejabat terkait atau untuk mengawasi petunjuk. area pabrik mungkin ya. Nah, itu Biar salah lebih satunya bagus. mungkin fungsinya dulu. Sekarang bisa untuk rekreasi masyarakat umum. Asik banget ini asli. Setelah 10 menit kita ke timur, kita diajak masuk ke area pabrik. Di situ kita mulai melihat apa namanya lori-lori yang penuh Lori-lori dengan yang apa itu? penuh tebu. Batang Batang tebu. Batang tebu. Dan itu kemarin tak lihat Instagramable banget ya. Iya. Fotonya Tempatnya tuh gimana ya? Kayak rindang. dibilang serem juga enggak. Ya kalau malam emang serem sih. Serem sih. Cuma kalau siang keren tempatnya. Wah, buat keren. uji nyali juga kayaknya udah cocok yang di sana. Nanti Kalau ada orang. Penampakannya Kang Chandra. Bentar. Kalau konco-konco jagungan pengen lihat Mas Chandra di channelnya, di channel folder, bisa apa namanya? Istilahnya eksplorasi malam-malam di situ bisa komen ya. Bisa komen. Gimana ini challenge buat Challenge Mas buat Kang loh. Chandra. Kang, Mbok, coba misteri malam-malam kemana gitu. Masalahnya bukan di takutnya, Mas. Apa, Kang? Izin ke satu Oh, iya. Oh iya. Nah, itu salah satu fungsinya, salah satu keuntungan kita bisa ikut trip itu. Karena izinnya itu sulit. Izinnya itu. Nah, setelah perjalanan 10 menit tadi terus kita melewati lori-lori yang penuh dengan apa namanya? Batang tebu. Kita bisa mulai lihat cerobong-cerobong asap di situ, cerobong-cerobong asap yang besar-besar banget ya. Besar banget. Di situ kita mulai amazed, mulai kagum sama kebesaran. Kalau kebesaran lebih ke maha kuasa ya. Dari apa? Kemegahan pabriknya. Kode banget ternyata. Kita nggak nyangka Nggak nyangka. kalau pabriknya itu bisa sebesar itu. Sebesar itu. Nah, Beli Brewo Ya. sama Mas Chandra dan juga konco-konco jagongan, kita waktu itu setelah turun dari kereta diarahkan ke remis atau garasi sekaligus bengkel kereta api yang dimiliki oleh pabrik gula Madukismo. Oh, itu sekaligus bengkelnya toh. Nah. Oke. Ini mau kemana kita? Nah, kita mau lihat secara lebih dekat produksi gula di PT Madu Baru atau Madukismo nih, Mas Chandra. Dan juga konco-konco jagongan. Ikutin terus perjalanan kita ya. Kamu nggak usah ngomong, kamu kan ngomong Rindi ya? Oh, nek aku ngomong bukan Batu. Oh, Rindi toh.
Ini kalau ngomong rindu terus teman-teman. Nah ini sekarang baru mau OTW ke remis ya, remis atau garasi lokomotif di PT Madukismo ini. Menarik. Nah pas di dalam remis tadi ya, itu tuh aku tuh lihat ada kereta yang beda sendiri. Kereta hitam tuh kereta apa tuh mas? Itu kereta uap. Kereta uap. Itu juga dipakai untuk trip juga. Oh. Tapi Jadi, pada saat itu tuh nggak dipakai, kenapa mas? Itu lagi di servis Lagi karena proses servis. rodanya itu retak. Oh pantesan. Nah, Oke. kemarin tuh sempet bingung, loh kok nggak pakai yang ini, karena kan mungkin paling eksotis ya. Ya, pas kita lihat unik itu, kok ya itu unik, paling lokomotifnya. unik kereta uap kan. Kereta uap. Kalau buat foto-foto juga Yo. bagus. Cuman pas itu tadi rodanya lagi retak, terus Oke. diservis sama pegawai dari pabrik gula Madukismo. Itu di remisnya itu pabrik gula Madukismo menyimpan sekitar 8 lokomotif. Ada 8 tuh. Benar, ada 8 lokomotif dan satu lagi ada kereta uap yang lebih lawas lagi. Itu tidak beroperasi karena bahan bakarnya yang sulit untuk didapatkan. Mungkin karena emang keretanya udah lama banget, jadi pengoperasiannya itu ya mungkin ya makan waktu lama dan biaya yang mahal mungkin. Biaya yang mahal. Oh, oke. Nah, setelah kita lihat-lihat dalam remis yang penuh dengan penuh dengan oli. Penuh dengan Jadi oli. kalau semisal konco jagongan di kesempatan selanjutnya bisa ikut trip, itu nanti kita jelaskan ya. Sekarang kita jelaskan, bukan nanti. Sekarang kita jelaskan kalau di remisnya itu teman-teman harus hati-hati, soalnya ada Ya, namanya? kayak tempat untuk servis bagian bawah keretanya itu loh. Kalau Pokoknya pandangan tuh harus lihat ke bawah, hati-hati pokoknya. Sama licin kalau konco tempatnya. jagongan bawa anak-anak harus ekstra Ekstra hati-hati pokoknya pas itu. ada di remisnya itu. Remisnya itu. Kalau anaknya sebesar itu gimana? Ya, Ini bukan mungkin anak kan. mungkin Soroknya kalau ya. nyemplung nggak bisa keluar lagi, Pak. Soalnya sempit itu. Saya juga sih kayaknya konco jagongan. Nah, setelah kita puas lihat-lihat kereta yang ada di situ, konco-konco jagongan, kita lanjut diarahkan ke pabriknya. Kami himbaukan lagi bagi Bapak Ibu yang bawa putra-putrinya tetap dalam pengawasan. Oke nih, kita habis dari garasi kereta apinya, sekarang kita menuju ke pabrik gulanya. Ya, lokasinya cuma di depannya sini. Mulai dari mesin pengepresan atau kok pengepresan ya, mesin penggilingan maksudnya. Tebunya itu ya. Penggilingan tebunya, terus itu penggilingan tebunya itu mesinnya ada di luar. Masa sih? Ada di luar. Oh, Maksudnya oke. tempat masuk tempatnya, tebu. oke. Nah, habis itu kumpul sebentar, kita diberi pengarahan singkat sama pegawainya, terus kita suruh masuk ke dalam pabriknya yang gede Wah, banget itu. luas banget. Emes sekali kalau kata orang barat, amazing gitu. Waduh. Oh ya, Emes. mata itu wah kayak jadi kok megah banget. Gitu. Kalau misal kalau konco-konco jagongan yang dari Jogja ini lewat depan Madukismo, kelihatannya pabriknya nggak sebesar itu. Kelihatannya kayak biasa sih. Biasa. Setelah masuk, Setelah masuk, subhanallah. ternyata mesinnya gede banget serumah itu. Wah, keren pokoknya. Di situ kita pertama dilewatkan sama pipa-pipa yang mengeluarkan air nira, konco-konco jagongan. Itu air niranya itu masih keruh. Ya toh, Mas Mas Chandra sama Iya sih, saya lihat sendiri sih lihatnya. masih banyak kotorannya. Dari perasan awal ya soalnya. Pasti. Kan itu kan masih bercampur sama glugut. Apa ya ngarani nih? Tebunya itu sebelum digiling itu dikupas dulu ya? Kayaknya sih, kalau aku nggak lihat secara langsung, tapi logikanya harusnya dibersihkan dulu nggak toh? Ya mungkin Kayaknya di salah satu dibersihkan. mesinnya itu ada mesin prosesnya kan mungkin. Kalau enggak ya sembari kan itu si tebunya itu memang disimpan dulu di jalur rel kan itu. Jalurnya. Nah, mungkin itu selain dikeringkan sebelumnya dicuci dulu. Bisa jadi. Gitu. Kan pas pemanenan juga pasti kan ada bercampur tanah. Pasti.
campur kotoran-kotoran lainnya itu pasti dibersihkan dulu. Tapi ya karena diperasnya itu sama kulit-kulitnya kan pasti air niranya itu masih keruh. Kalau konco-konco jagungan pernah beli es tebu itu kan nggak jernih toh. Itu karena dia masih campur sama apa namanya kulit luarnya. Pantesan nggak bisa bening gitu ya. Nah setelah itu kita jalan makin ke dalam, kita makin kerasa panas di situ. Itu gerah banget di dalam beneran asli. Tapi BTW kok pada betah ya karyawannya? Wah ya namanya tuntutan kerja. Tuntutan kerja ya profesional. Di situ kita benar-benar kagum sama pegawai-pegawai pabrik di situ. Mereka bisa tahan sama apa suhunya, sama apa aromanya juga ya. Kan, aromanya itu bercampur gula, bercampur apa oli-oli yang di mesin oli kena panas kan pasti berbau juga. Aromanya udah bisa kebayang ya oli kalau panas gimana bang. Tapi yang benar-benar aku kagum tuh besarnya itu loh. Kalau dari emang. kita kayak semut mas di situ. Nah bicara soal semut ya mas Blakon Kang Chandra. Yang saya perhatikan yang namanya pabrik gula itu, namanya gula. Di pabrik sebesar itu kok nggak ada semutnya ya, tak lihat kemarin tuh. Aku perhatikan banget loh, di pojok-pojok kok nggak ada semut gitu. Aku tuh semutnya di sana tuh warak mas. Ya itu, karena harusnya, tinggal ngambil ya. Harusnya kan banyak semutnya. Mas Chandra lihat semut nggak? Nah, coba Kang Chandra lihat, nggak ada kan? Nah, kok bisa itu loh? Nah, kalau yang aku dengar tuh waktu kita dikumpulin di Madu Candia, mungkin Mas Chandra atau Blik Brewok juga. Dia campur baru sih mubeng itu. Kesel, capek. Untung orang nyebut merek. Campur baru gajah. Nah, berdasarkan informasi yang Mas Blangkon dapat, mungkin Mas Chandra sama Blik Brewok kelewatan informasi itu. Ya. Kenapa nggak ada semut? Ya itu tadi karena suhu ruangan yang panas. Benar. Bisa jadi. Sama kalau kita punya gula sendiri di rumah, terus disemutin, cara ngilanginya biar gampang ya dijemur. Dijemur bener. Kalau enggak kan, biasanya kalau aku di rumah taruh di atas kompor gitu. Karena panas, semutnya pada pergi. Oh iya juga. Apa enggak lelah ya mas? Apanya? Gulanya. Enggak. Oh enggak. Ya suhunya diatur. Yo, bukan suhu yang itu kemarin juga jadi pertanyaan pas di pas waktu tanya jawab di Madu Candia itu kenapa kok nggak meleleh ya, karena memang suhunya udah diatur sama pegawainya. Oh iya. Nah lanjut lagi, maaf konco-konco jagungan kalau gambarnya sedikit lebih berbeda ataupun cahayanya jadi kurang karena kameranya ini tadi kehabisan baterai ya. Tadi kita bahas sampai apa Mas Chandra? Rokok wae, podo wae. Kita tadi sampai ke suhu ruangan. Pabriknya. Suhu ruangan pabriknya yang bikin semut-semut itu tidak datang, tidak ada di dalam pabrik kemudian ngerubungi atau mengambil si gula. Nah, terus tadi penjelasanku itu tentang kristalisasi tadi ya gulanya ya. Jadi dimasak terus disalurkan ke palung-palung yang membuat palung kalau aku tadi baca tuh namanya palung gitu di Palung Mariana tuh laut mas. Jadi kan banyak apa itu Mas Chandra, tabung-tabung raksasa itu yang buat masak, terus ada saluran lagi menuju ke instalasi berikutnya itu diproses untuk gulanya yang masih mempunyai kadar air itu dikeringkan dengan cara kalau kemarin dijelasin sama pegawainya itu diayak. Diayak sambil diberi suhu udara yang tinggi. Kalau aku sempat baca di Google tadi, untuk mengeringkan gulanya itu di suhu sekitar 800. Kalau 800 logikanya meleleh ya? Malah meleleh mas. Kalau ya pokoknya depannya tuh 80 derajat. Tapi intinya itu diberi udara panas yang
kering, Oh, gitu. bukan yang lembab. Kalau lembab ya sama aja kadar Malah anu ya. kadar airnya tetap Malah tetap ada. tinggi. Nah, menariknya kemarin Mas Chandra nih yang nyobain gulanya itu ada yang grempel-grempel ya. Iya itu pas aku pertamanya itu megang yang gula yang udah nggak grempel. Heeh. Itu kan biasa aja gitu. Biasa. Tak cicip juga mas. Terus aku iseng-iseng nyobain yang gula yang masih agak basah. Heeh. Waktu tak pegang ternyata masih panas. Oh, iya, Oh, itu panas tuh kan? Iya itu. Oh. anget apa panas? Agak anget. Agak anget lah. Aku juga habis Mas Chandra bilang anget itu aku juga pegang-pegang. Itu karena mungkin kan masih kadar air yang panasnya itu Masih dari ada. mesinnya mungkin ya. Jadi konco-konco jagongan kalau misal beruntung ada trip lagi bisa langsung daftar nih, bisa kepoin IG-nya Mas Blangkon di Jogja Jalan Jajan ataupun di channel Folder. Foldernya Kang Chandra. Nah, channel folder juga bikin konten juga di Madukismo. Dan bisa kepoin di adminnya atau di apa namanya panitianya itu di jalan kesana kemari. Nanti bisa kepoin media-media sosial tersebut yang jadi media partner. Nah, anak-anak boleh nyobain, terus orang tua juga boleh nyobain dengan catatan yang nggak ada diabetes kan. Oh, iya sih. Diabetes ya masa Diabetes. nyobain Cobain jumbutin gula. gula segitu banyaknya. Makin gunung nanti. Nah, selain gula kan memproduksi alkohol juga itu. Oh, yang di Nah, gedung sebelahnya itu yang apa? Spiritus. spiritus sama Spiritus alkohol sama juga. alkohol juga. Kata pegawainya itu alkoholnya bisa sampai 99%. Waduh. Kalau nggak salah ya, entah itu 90. Pokoknya 90 ke atas 90 persen. ke atas. Tapi kalau yang gula kan dijual bebas. Hmm. Nah, yang spiritusnya itu dijual terbatas hanya untuk kebutuhan medis sama kebutuhan yang mempunyai surat izin resmi. Mungkin Nggak boleh. Takut disalahgunakan ya. Nggak boleh Namanya umum, alkohol tuh. secara umum beli itu Ya, nggak boleh. nggak macam-macam sih kalau Nah. jual alkohol itu. Nah, setelah itu kan kita jalan-jalan ke gedung produksinya. Itu banyak apa namanya kaleng tuh banyak tabung-tabung raksasa, banyak mesin-mesin raksasa. Terus kita keluar dari gedung itu, kita menuju ke gedung penyimpanan gula. Oh, yang gudangnya itu. Itu kan setelah Wah, di itu. Ayah ada kayak instalasi lagi menuju Ya. ke gudangnya ya. Kayak jembatan itu. Oh, itu oke. itu dikeringin di situ. Dikeringin di situ. Jadi yang masih gumpel-gumpel yang Mas Chandra cobain itu loh. Hmm. Nah, itu diayak lagi atau diangin-anginkan dengan udara yang panas biar makin kering, kadar gulanya juga makin hilang. Bukan makin hilang. Kadar airnya juga hilang. Aduh, belibet kan. Kurang ngopi kayaknya ini. Mas Lang, gimana? Dipanggil Apa? beli tadi. Belibet. Belibet. Aduh, karena lapar nih kocok-kocok jagungan adanya kopi dan udah habis nih. Udah habis. Nah, Oh, ya. Nah. itu kan diayak, dikasih udara panas biar apa? Biar awet, kadar airnya habis. Terus setelah itu begitu masuk kita lihat corong besar yang menyalurkan gula-gula pasir yang sudah siap Oh, yang untuk sudah siap di-packing. Dimasukin ke apa? Bakor-bakornya. Oh, itu ada beberapa ya, itu ada 4 gawe ya yang Tapi yang betul kemarin mengoperasikan. gudangnya gede banget ya, Mas. Wah, Itu kapasitas berapa ton itu? Oh. Segede itu. Wah, tumpuannya kayak rumah 3 lantai itu. Nanti Bakornya teman-teman banyak bisa banget. bisa urus izin sendiri buat bisa mengunjungi pabrik gula itu. Asik pokoknya ya. Worth it lah pokoknya. Itu gula yang diproduksi Madukismo dipasarin kemana aja? Nah, berdasarkan informasi yang Mas Blangkon dapat nih, Ini yang saya jagungan, penasaran juga ini. gula dari pabrik gula Madukismo itu hanya diedarkan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Oh, cuma Yang Jogja dekat. aja ya? Mm-mm. Oh, gitu. Itu jangan-jangan kan ya? Kenapa kok makanan Jogja manis-manis gara-gara punya pabrik? Mungkin Mungkin ya, jadi lidahnya orang Jawa kan gitu ya. gulanya cerak, Sukanya murah. manis gitu. Tapi murah lah sih gula saiki. Gue cepat kan buka warung. Kurang tahu juga sih itu. Tadi kemarin sempat naik juga sih gulanya, tapi
karena ini bulan ini ya khususnya lagi panen tebu, semoga harga gula turun ya. Ini ibu-ibu yang juga nonton Jagongan YK. Amin. Nah, satu informasi yang pasti kalau konco-konco Jagongan itu pengen main ke pabrik gula Madukismo, itu pas musim panen tebu, jadi nggak bisa sembarangan. Mas Chandra sama Bli Brewo, kita termasuk beruntung kemarin dapat informasi untuk bisa mengikuti trip tersebut di musim panen. Jadi kita sekaligus, kalau yang keretanya itu setahu saya walaupun bukan di musim panen masih bisa rombongan sekolah biasanya yang ikut trip itu. Tapi kalau pengen lihat secara langsung produksinya yang benar-benar massal memproduksi gula itu di musim panen gula. Panen gula. Tiap apa, Mas? Musim panen tebu itu? Musim panen tebu itu ya setahun sekali. Kemarin kita kepasan di bulan Juni, antara bulan Mei sama Juni. Kemudian nanti yang menarik itu loh, Mas Chandra sama Bli masih ingat nggak, ada yang tanya? Yang menarik itu trolinya ya. Trolinya. Gimana? Iya sih trolinya. Bukan trolinya, lokomotifnya yang menarik. Menarik tebu gitu kan. Kemarin ada yang tanya tentang manten tebu. Oh iya. Ada sebutan manten tebu gitu ya. Kowe kapan cah? Aduh, kok ngerus ya konco Jagongan. Pertanyaannya ini. Ya itu apa tuh sebenarnya? Manten tebu itu Dumah wis nikah. Udah nikah Wis. dulu. Ini Apa? Ini apa? ini nanti disensor ya. Apa? Ada manten tebu namanya. Manten tebu itu seperti upacara mengawinkan tebu. Filosofinya biar si kebun tebu atau si tanaman tebu itu bisa beranak pinak. Atau produksinya bisa maksimal. Dan filosofinya kalau manusia kalau menikah itu kan menghasilkan keturunan gitu menghasilkan ya. keturunan. Jadi dibuatlah upacara atau tradisi manten tebu. Oh iya. Nah, itu sekitar aku lupa pokoknya di akhir tahun kalau nggak salah. Itu nanti ada upacaranya itu upacaranya itu konco-konco Jagongan. Itu nanti ada pasar malam. Terus ada, aku sendiri belum pernah manten tebu itu kayak gimana. Sama aku juga baru denger ini loh. Semoga kita ke Jagongan YK bisa meliput untuk teman-teman Jagongan yang ada di rumah selanjutnya. Bisa itu asik. Tebu itu dari apa tadi? Hah? Enggak, dia itu tumbuh tunas atau dari biji tebunya ditanam atau gimana? Itu juga dijelaskan itu pas di Madu Candya, Mas Chandra. Itu nanamnya itu kayak nanam ketela. Tapi kalau ketela kan cuma ditancap gitu. Tapi kalau tebu itu dipotong-potong sekitar segini lah. Berapa senti ya ini? 10 senti ya? Ya segini Mas. 10 senti. Sampai sini Coba lagi. Sekitar 10 senti konco-konco Jagongan. Kalau nanamnya telo tadi ditancapkan itu dibaringkan. Oh jadi apa di gini berarti? Bukan gini. Dibaringkan. Terus dikubur nanti akan muncul tunas. Jadi kan unik ya. Kan kalau tanaman tebu kan madep lor gitu loh. Kok malah kayak membaringkan apa ini konco-konco Jagongan? Kok memang jadi serem ini emang. Mas Chandra ini. Ya, tolong request di channel folder ya konco-konco ya. Ini disuruh wisata misteri gitu. Coba berani enggak? Yang susah izin ya itu. Emang auranya serem sih. Jadi bahasanya yang serem-serem. Ya teman-teman dari raut wajahnya itu. Nyeremin itu. Nah, itu tadi perjalanan kita ke pabrik gula Madukismo. Nah, konco-konco Jagongan, kalau masih banyak pertanyaan yang disimpan di dalam hati, waduh. Bisa nanti komen di bawah, tanya apapun yang kalian penasaran. Nah, sekian dulu perjalanan kita menelusuri pabrik gula terbesar di Jogja, pabrik gula Madukismo. Ikuti terus keseruan Jagongan YK, rasan-rasan, wisata dan kuliner di Yogyakarta. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video kita agar kita semua semangat buat kasih video terbaik buat konco-konco Jagongan semuanya. Akhir kata terima kasih. Bye bye.